Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 1. Kali ini kita akan masuk pada Object Oriented Programming ya. Yang pertama adalah tentang metode. Nah, pada video sebelumnya teman-teman sudah membuat aplikasi Just Java ya, dan sudah membuat beberapa metode. Meskipun mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada yang belum, apa sih manfaat atau kegunaan dari metode tersebut gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara terperinci. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah kita bangun sebelumnya ya. Kita sudah bisa menampilkan order summary di text view ini dan sudah mengetahui bagaimana metode dapat membuat penulisan sintaks menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah checkbox, misalnya di sini adalah whipped cream sebagai topping kopinya. Namun kita perlu memahami bagaimana cara menentukan status bahwa checkbox ini telah dipilih atau belum oleh konsumen dan menampilkannya pada order summary. Nah, di dalam aplikasi ini OOP memungkinkan kita untuk berinteraksi secara dinamis dengan view yang digunakan. Sehingga kita dapat membaca dari stage view tersebut, kemudian mengubah konten view yang lain, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Oke, kita tambahkan lagi untuk toppingnya ya. Di sini saya berikan coklat, dan kita akan menambahkan sebuah edit text untuk menambahkan nama dari customer kita. Selanjutnya, pada Java Code kita akan membaca input nama yang telah dimasukkan dan menampilkannya pada order summary. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang statement control yang sering kita sebut dengan statement if-else, sehingga aplikasi kita akan mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan kondisi. Sehingga sesuai dengan topping yang dipilih akan mempengaruhi total bayar yang harus dibayarkan oleh konsumen. Jika menambahkan topping akan diberikan tambahan ekstra, gitu ya. Nah, setelah aplikasi itu dapat berjalan dengan baik, selanjutnya kita akan belajar tentang intent. Nah, di mana pada saat kita menekan tombol order tadi ya, kita dapat mengirimkan order summary kepada aplikasi pengirim email. Contohnya seperti ini ya. Nah, lalu kita dapat mengisi alamat email konsumen dan mengirimkannya sebagai bukti pembelian dari kedai kita tadi. Resource lain yang dapat kita pelajari adalah kita dapat mengubah aplikasi kita agar dapat support dengan bahasa lain gitu ya. Contohnya di sini menggunakan bahasa Spanyol. Kita juga dapat bereksperimen dengan mengubah style dan tema dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, contohnya di sini kita dapat mengubah warna tema sesuai dengan keinginan kita ya. Tema untuk yang di tengah dengan yang di sebelah kanan ini nanti akan berbeda ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat beberapa metode seperti metode display, kemudian ada display price, kemudian ada display message, dan sebagainya ya, tanpa tahu bagaimana cara membuatnya dan untuk apa. Yang kalian tahu hanya memanggilnya pada metode submit order. Oke, jika dapat kita analogikan seperti kita mengendarai sebuah sepeda motor ya. Misalnya, kita nggak perlu tahu bagaimana cara membuatnya atau merakitnya. Jadi seperti halnya pada saat kita membuat metode tadi, tetapi kita tahu bagaimana cara mengendarainya. Misalnya, kita harus memasukkan kunci dulu, kemudian men-starter, dan menjalankannya seperti biasa. Nah, hal ini juga seperti saat kita memanggil metode di submit order. Oke, kita sudah masuk pada main activity.java, di mana di sini kita sudah membuat beberapa metode tadi ya, ada display, kemudian ada display price, kemudian ada display message, dan sebagainya, yang nantinya akan kita panggil pada metode yang lain juga. Nah, contohnya di sini, untuk metode display ini nanti akan kita panggil pada metode increment, dan metode decrement juga ya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita tidak membuat sebuah metode dulu yang namanya adalah display gitu ya. Jadi meskipun kita tidak mendefinisikan metodenya terlebih dahulu, sebenarnya kita bisa ya langsung menuliskan sintaksnya atau kode program yang berada pada metode display ini langsung ke dalam metode increment dan decrementnya. Oke, saya contohkan dulu. Ini saya copy, kemudian
akan kita letakkan pada baris yang memanggil method display. Nah, contohnya saya paste pada method increment ya, Ctrl V. Nah, di sini akan terjadi error ya. Errornya adalah cannot resolve symbol number. Kenapa kok terjadi error seperti itu ya? Karena sebenarnya number ini adalah sebuah variabel lokal yang terdapat pada method display. Sehingga untuk number ini harus kita ganti menjadi quantity. Oke, kita lakukan juga untuk method decrement. Saya paste di sini. Sama juga untuk number, kita ganti juga menjadi quantity. Nah, penulisan sintaks seperti ini juga akan berfungsi sama ya seperti sebelumnya tanpa kita menggunakan metode display sebenarnya. Tetapi pasti ada kerugiannya ya jika kita tidak menggunakan metode tersebut atau metode display tadi ya. Yakni akhirnya terjadi duplikat code. Nah, duplikat code-nya ada di mana? Ya, ada di sini tadi ya. Pada metode increment kita akan menuliskan kode program ini, pada metode decrement juga sama, kita juga akan menuliskan kode program ini. Nah, kode program ini sama gitu ya, sehingga terjadi duplikat code. Nah, maka itu sebagai gantinya kita bisa menggunakan metode display. Dengan menggunakan metode display ini, kita tinggal memanggil nama metodenya saja. Jadi, seperti contoh yang tadi ya. Jadi, kita tinggal menggantinya dengan memanggil nama metodenya, yakni display. Kemudian kita isi dengan quantity. Oke, sama juga untuk metode decrement. Kita ubah juga di sini ya. Oke, metode display quantity. Nah, sehingga kita dapat mengurangi penulisan kode programnya dan aplikasi pun akan berjalan lebih baik. Nah, dengan pemanfaatan metode ini, kita dapat mengetahui sumber kode program dengan cara ya, di sini kan kita tadi memanggil nama metodenya display. Nah, kita pengen tahu mungkin sebenarnya apa sih kode program atau isi dari metode tersebut gitu ya, kita bisa arahkan ke nama metodenya, kemudian teman-teman tekan tombol kontrol, kemudian klik saja. Nah, di situ kan akan muncul warna biru dan di garis bawah gitu ya, private void display, int number, kita bisa klik. Nah, maka kita akan diarahkan pada metode tersebut. Lalu kita dapat membaca kode sumber dari metode tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini akan sangat berguna pada saat kita bekerja dengan tim. Kenapa begitu ya? Karena pemanfaatan metode ini juga akan sangat berguna juga sebagai dokumentasi ya yang nantinya dapat dibaca oleh tim lain. Jadi kalau misalnya nanti pun ada pengembang lain gitu ya atau melibatkan orang lain, mereka akan dengan mudah membaca kode program yang sudah kita buat. Untuk membantu mempermudah teman-teman memahami perbedaan antara definisi dan pemanggilan metode, ayo kita lakukan modifikasi pada file main-activity.java ya. Yang pertama adalah defining method ya. Kita akan mengubah nama method dari display menjadi display quantity. Selanjutnya adalah kita akan memanggil metode tersebut. Apakah kita perlu melakukan perubahan terhadap kode program itu? Jika perubahan itu menyebabkan error, maka lakukanlah perbaikan sehingga aplikasi tetap dapat dijalankan. Oke, kita kembali pada Android Studio, sudah di main-activity.java-nya. Kita lakukan perubahan yang pertama, yakni kita akan mengubah nama metode dari display menjadi display quantity. Oke ya, di sini sudah terlihat terjadi error. Nah, errornya ada di mana? Oke, di metode increment dan metode decrement terdapat warna merah nih. Kalau warna merah biasanya pasti ada errornya ya di situ ya. Kita baca ya, cannot resolve method display in main activity. Jadi dia tidak ditemukan nih metode display. Maka kita harus mengubahnya menjadi display quantity. Kemudian pada metode decrement juga ya, kita harus mengubahnya menjadi display quantity.
Oke, sambil kita cek fungsionalitasnya ya, apakah tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Yaitu tetap menampilkan jumlah dari yang dibeli ya, menggunakan metode increment dan decrement-nya. Oke, kita coba dulu ya. Jadi masih tetap bisa bertambah, berkurang. Kemudian jika klik tombol order, nah maka akan menampilkan informasi order summary-nya ya. Captain Kunal totalnya adalah $20 dan thank you. Oke, metode display atau display quantity tadi yang sudah kita ubah namanya ya, sebenarnya akan menampilkan jumlah yang dibeli pada text view yang nantinya akan dipanggil pada metode decrement dan metode increment. Nah, selanjutnya mari kita pelajari lebih jauh ya tentang input dan output dari sebuah metode. Kita akan ambil contoh pada metode submit order yang terdapat pada main activity.java. Nah, pada saat kita mengklik tombol ordernya, maka dia akan menjalankan perintah atau kode program yang ada pada metode submit order. Kode program akan dibaca dan dijalankan mulai dari atas sampai ke bawah gitu ya. Jadi secara sekuensial. Kemudian jika sampai pada pemanggilan metode calculate price, nah maka dia akan melompat pada metode calculate price yang telah didefinisikan. Anggap saja kalau metode calculate price ini ada di bawah gitu ya. Nah, selanjutnya pada metode calculate price ini dia juga akan menjalankan kode programnya dari atas ke bawah. Nah, kemudian jika menghasilkan nilai kembali, maka dia akan dikembalikan pada pemanggil metode calculate price yang ada di metode submit order. Yang kemudian kode program akan dilanjutkan sampai ke bawah. Nah, ketika metode calculate price itu dipanggil, kita bisa membawa inputan bersamanya gitu ya. Sehingga pada saat kode program dijalankan, kita bisa menggunakan nilai dari inputan tersebut untuk dilakukan pemrosesan pada metode calculate price. Dan sebagai hasilnya dari metode tersebut kita juga akan membawa kembali gitu ya atau output itu tadi nilai yang sudah dihasilkan dari proses calculate price tadi sehingga nilai hasil dapat digunakan untuk menjalankan baris kode selanjutnya. Nah, di Java inputan ini dinamakan dengan input parameter atau parameter input ya. Di mana parameter input ini bisa mempunyai 0 atau lebih parameter input. Sedangkan untuk outputannya dinamakan dengan return value atau nilai balik ya yang mempunyai 0 atau 1 nilai balik. Nah, contoh dari parameter input ini adalah variabel quantity yang sudah kita buat sebelumnya. Yang dibawa ke metode calculate price dan kemudian variabel quantity ini digunakan untuk menghitung total bayar pada metode calculate price ini. Selanjutnya, total bayar inilah yang akan dikembalikan sebagai nilai balik dari metode yang dapat digunakan untuk menampilkan total bayar di layar dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, di sini adalah tempat di mana kita akan mendefinisikan metodenya, dan di sini adalah tempat di mana kita akan melakukan pemanggilan pada metode tersebut. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita nanti akan membuat sebuah metode baru pada main activity.java untuk menghitung total yang harus dibayarkan berdasarkan dari jumlah yang dibeli. Nah, sebelum itu kita akan belajar bagaimana caranya mendefinisikan sebuah metode. Contoh di sini adalah jika kita ingin membuat metode calculate price, maka kita akan menuliskan seperti ini ya, private in, kemudian calculate price, dalam kurung in quantity. Nah, yang pertama akan ada access modifier, kemudian yang selanjutnya adalah return data type atau tipe data kembaliannya nanti, atau tipe data yang akan menampung nilai baliknya. Kemudian method name atau nama metodenya, di sini adalah calculate price ya. Kemudian dalam kurung ada parameter inputnya. Nah, parameter input tadi bisa 0 atau lebih dari 1 gitu ya. Bisa 1 juga. Di sini dicontohkan ada 2 buah parameter input. Jadi urutannya akan menjadi seperti ini ya. Yang pertama adalah tipe data parameter yang ke-1, kemudian nama variabel dari parameter yang ke-1, kemudian dipisahkan dengan tanda koma jika ada lebih dari 1 parameter input ya. Kemudian ada tipe data parameter yang kedua,
lalu variabel name dari parameter yang kedua. Kemudian jangan lupa dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal buka dan nanti akan ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Sehingga jika kita membuat metode calculate price tadi yang seperti dicontohkan, akan menjadi seperti ini ya, access modifier-nya adalah private, kemudian return data type atau tipe data nilai kembaliannya nanti adalah integer, karena kita nanti akan mendapatkan total harga. Kemudian method name-nya adalah calculate price, atau nama metodenya, dengan satu buah input parameter, di mana input parameter ini tipe datanya adalah integer, dengan variable name-nya adalah quantity. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk access modifier. Jadi, access modifier di sini menggunakan private. Nah, sebenarnya access modifier ini akan ada beberapa macam ya. Nah, contohnya yang mungkin teman-teman sudah ketahui adalah ada public dan ada private. Nah, kalau public gimana? Nah, kalau di sini dicontohkan seperti artis gitu ya. Artis itu biodatanya atau apapun kegiatannya itu bisa diketahui oleh publik. Jadi, siapapun bisa mengaksesnya gitu ya, atau siapapun bisa tahu. Nah, untuk private hanya digunakan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi, khusus untuk dirinya. Informasi ini tidak dibagikan kepada publik. Nah, selanjutnya adalah return data type atau tipe data untuk nilai kembaliannya. Contoh di sini adalah integer. Jadi seperti contoh tadi, pada saat kita membuat metode calculate price tadi, fungsinya adalah untuk mendapatkan total bayarnya. Nah, total bayarnya ini mempunyai tipe datanya adalah integer. Jadi, tipe data apa sih untuk outputan dari metode tersebut gitu ya. Dilanjutkan dengan method name atau nama metodenya. Nah, teman-teman sudah pasti hafal ya bahwa penamaan sebuah metode sebaiknya adalah mencerminkan apa yang dilakukan. Nah, dalam hal ini karena kita ingin mendapatkan total bayarnya, maka kita akan memberikan nama adalah calculate price. Nah, selanjutnya sebagai parameter inputnya. Nah, parameter input di sini contohnya tadi adalah quantity ya, di mana kita akan menampung sebuah inputan dengan tipe datanya adalah integer, karena kalau kita beli kopi itu kayaknya nggak mungkin ya kalau beli kopi 2,5 atau 3,5 cup gitu ya. Jadi pasti nilainya adalah nilai integer, contohnya di sini adalah 2, dilanjutkan dengan nama variabel dari parameter tersebut. Nah, jika ada dua input parameter, kita harus cek juga nih. Untuk input parameter yang pertama tadi, kita sudah menyimpan jumlahnya ya, jumlah kopi yang akan dipesan. Nah, untuk parameter input yang kedua, kita juga bisa menetapkan price of one cup. Jadi, harga per cupnya itu berapa ya. Nah, dengan tipe datanya yang pastinya adalah integer. Sehingga untuk lebih jelasnya pendefinisian sebuah metode adalah harus ada access modifier, kemudian harus ada return data type-nya, kemudian method name, kemudian ada dalam kurung adalah input parameternya ya. Di sini dicontohkan ada dua input parameter dengan tipe data parameter yang pertama, kemudian nama variabel, dipisahkan dengan tanda koma, kemudian tipe data parameter yang kedua, dan nama variabel untuk parameter yang kedua. Kemudian ditutup dengan tanda kurung tutup dan dibuka kembali dengan kurung kurawal buka, di mana di sini akan ada kode program atau sintaks yang akan dijalankan oleh metode tersebut dan ditutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa contoh ya. Fill in blanks refer to code in instructor notes. Jadi di sini akan diberikan beberapa contoh metode. Nah, teman-teman harus menentukan mana sih yang namanya method name, kemudian apa saja input parameternya, dan apa tipe data untuk nilai kembaliannya. Oke, contoh yang pertama ya. Nah, di sini diberikan contoh adalah create custom greeting message based on the name. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan salam berdasarkan nama yang telah diinputkan. Jadi jika dapat kita analisis ya untuk metode tersebut, yang pertama adalah access modifier-nya tipenya adalah private, sehingga
hanya bisa diakses oleh main activity-nya saja ya, jika dia berada di main activity.java-nya. Dan yang kedua adalah output ya, dia bertindak sebagai tipe data untuk nilai kembaliannya. Kemudian yang selanjutnya adalah method name atau nama metodenya, yakni create custom greeting, karena nanti akan menampilkan salam ya. Nah, sebagai input parameternya di sini akan ada dua. Yang pertama adalah tipe data untuk input parameternya adalah string, kemudian nama variabelnya adalah first name, kemudian diberikan tanda koma sebagai pemisah antara input parameter yang pertama dan input parameter yang kedua. Nah, untuk input parameter yang kedua, tipe datanya adalah string, kemudian variable name-nya adalah last name. Nah, yang paling penting pada saat kita membuat metode di mana terdapat nilai kembalian, maka kita harus menyertakan keyword return di sini ya, sebagai penanda bahwa dia akan memberikan nilai kembalinya. Nah, nilai kembalinya di sini adalah string ya. Jadi, teman-teman dapat mengidentifikasi tipe data kembaliannya di sini adalah string, berarti di sini harus diikuti dengan tanda petik 2. Welcome, kemudian plus first name adalah input parameter yang pertama tadi, ditambahkan dengan tanda spasi ya di sini agar nanti pada saat ditampilkan akan menjadi lebih baik. Kemudian plus last name, kemudian plus tanda seru. Sehingga kita dapat isikan pada tabelnya ya, untuk method name-nya adalah create custom greeting. Kemudian untuk input parameternya tadi ada dua, yakni ada string first name dan string last name. Kemudian untuk return data type-nya adalah string. Nah, sebagai post test bagi teman-teman nantinya adalah akan disediakan 3 metode. Nah, teman-teman harus mengisikan method name, input parameter, dan return data type-nya. Oke, jadi teman-teman nanti untuk metode 1, 2, dan 3 bisa di-post dulu ya untuk mengisikan tabel ini sebagai jawaban dari post test. Oke, dapat teman-teman post di sini ya untuk metode 1, metode 2. Kemudian ini adalah metode yang ketiga. Oke, kita lanjutkan dengan input parameter ya. Jadi inputan ini nanti akan dibawa menuju metode yang biasanya akan disebut sebagai argumen. Nah, sebagai eksperimen kita akan melakukan beberapa perubahan ya. Yang pertama adalah rename number input parameter in display quantity method. Fix any error, run the app-nya. Nah, kita tahu bahwa number ini sebagai parameter pada method display quantity. Kemudian yang kedua adalah change data type of number input param from int to string. What happens? Jadi kita nanti akan mengganti tipe data dari input parameter number ini dari integer menjadi string. Kemudian akan kita lihat apa sih yang terjadi. Nah, setelah itu dapat teman-teman lakukan undo. Oke, kita sudah berada pada main activity.java. Untuk eksperimen yang pertama adalah kita akan mengganti nama variabel number ini ya menjadi nama lain. Misalnya, saya ubah menjadi number of coffee. Nah, pasti akan terdapat error ya. Nah, errornya di mana? Biasanya akan terlihat berwarna merah. Nah, di sini ya. Number di sini akan ada error cannot resolve symbol number karena untuk variabel number ini tidak dikenali. Maka dapat kita perbaiki dengan mengganti untuk variabel number ini menjadi number of coffees. Teman-teman bisa menggunakan kontrol spasi ya untuk cara cepatnya gitu ya. Nah, di sini sudah nggak ada error lagi ya untuk penggantian nama variabel input parameter yang kita lakukan penggantian tadi. Nah, untuk yang kedua adalah mengganti tipe data dari input parameternya dari integer, misalnya kita ubah menjadi string. Oke, int kita ganti menjadi string. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi adalah di sini akan dimunculkan pengingat. Nah, required type-nya adalah string. Kemudian provided-nya int. Nah, kita tahu bahwa method display quantity ini akan dipanggil pada method increment dan method decrement.
Sehingga akan terjadi error pada kedua metode ini gitu ya. Dimana untuk tipe data dari input parameter display quantity kita ubah menjadi string, padahal yang kita masukkan adalah integer. Nah, kita bisa melakukan undo di sini atau Ctrl Z ya untuk membenarkan kode programnya. Sehingga tidak terjadi error lagi untuk metode display quantity. Oke, kita lanjutkan dengan add or remove input params atau input parameter tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan membuat sebuah metode calculate price, di mana metode calculate price ini nanti akan kita panggil pada metode submit order. Nah, yang nantinya kita akan melakukan modifikasi pada input parameternya. Yang pertama adalah bagaimana jika kita menggunakan satu input parameter. Nah, di sini sudah diberikan contoh ya, calculate price, kemudian dengan input parameternya adalah quantity. Kemudian, jika kita lakukan modifikasi lagi dengan menggunakan dua input parameter. Nah, contohnya di sini diberikan quantity, 10. Nah, 10 ini mengacu pada harga kopi per cupnya. Selanjutnya bisa juga pada metode calculate price ini tidak mengandung input parameter atau 0 input parameter gitu ya, sehingga akan dituliskan menjadi seperti ini, calculate price hanya ada tanda dalam kurung. Oke, kita sudah kembali pada main activity.java ya. Kita akan membuat sebuah metode dengan nama calculate price. Oke, saya letakkan di bawahnya submit order aja. Nah, di sini jangan lupa kita berikan komentar dulu. Oke, saya akan memberi komentarnya adalah metode ini digunakan untuk menghitung total bayar. Kemudian enter di sini ya. Nah, untuk akses modifiernya pertama kali kita menggunakan private agar metode ini hanya dapat dibaca pada main activity.java. Karena kita tidak memerlukan nilai kembaliannya, kita menggunakan keywordnya adalah void. Selanjutnya adalah nama metodenya, yakni calculate price. Kemudian kurung buka. Nah, di sini adalah tempat untuk kita menuliskan input parameternya. Yang pertama adalah tipe datanya, yakni int. Kemudian nama variabelnya, yakni quantity. Kemudian tanda kurung kurawal buka. Nah, di sini kita sudah membuat satu buah metode calculate price. Nah, karena metode ini digunakan untuk melakukan perhitungan total bayar, maka metode ini akan berisikan int, kemudian price sama dengan quantity dikalikan dengan harganya, yakni $5 ya. Dan satu lagi yang penting, jika pada metode tersebut mempunyai parameter, nah lebih baiknya kita juga memberikan komentar sebagai dokumentasi gitu ya. Nah, kita dapat menambahkan di sini dengan memberikan add param, kemudian quantity. Nah, quantity di sini menunjukkan berapa jumlah kopi yang dibeli. Nah, jadi uniknya di sini kalau kita mengganti nama variabel dari input parameter ini, misalnya quantity of coffee gitu ya. Nah, di sini dia juga akan memberikan peringatan gitu ya, cannot resolve symbol quantity. Sehingga ini akan sangat mempermudah bagi kita agar memberikan dokumentasi yang lengkap. Oke, kita kembalikan dulu ya di sini menjadi quantity. Nah, selanjutnya adalah kita akan memanggil metode calculate price ini pada metode submit order. Oke, saya letakkan di bawah sini dulu ya. Calculate price. Nah, di sini kita ambil dari quantity. Oke, untuk satu input parameter tadi sudah dibuat ya, dan sudah dipanggil pada metode submit order. Yang selanjutnya adalah bagaimana jika metode calculate price itu mempunyai dua input parameter. Nah, misalnya di sini saya beri koma kemudian 10. Nah, di sini akan diberikan keterangan ya expected one arguments but found 2. Nah, sehingga dia juga bisa mendeteksi berapa sih sebenarnya jumlah input parameter yang dibutuhkan. Oke, karena di sini kita akan memberikan dua input parameter, maka kita juga akan menambahkan input parameter yang kedua, yakni int price.
per cup. Oke ya. Nah, sebagai gantinya di sini kita juga harus mengubahnya ya dari literal menjadi variabel, yakni price per cup. Jangan lupa juga untuk komentarnya @param price per cup menunjukkan harga kopi per gelasnya. Saat kita panggil pada metode submit order, di sini calculate price quantity, price per cup-nya adalah 10 karena kita menuliskan literalnya. Bisa juga di sini kita menggantinya dengan variabel gitu ya. Nah, penggunaan variabel ini akan lebih menguntungkan jika nantinya harga berubah-ubah. Nah, yang terakhir adalah untuk 0 input parameter sehingga pemanggilannya akan menjadi calculate price saja. Nah, jadi di sini jika menggunakan 0 parameter, semuanya akan kita ubah menjadi hanya tanda kurung, dan untuk param di sini juga harus kita hilangkan agar tidak terjadi error ya, merah di situ. Kemudian untuk price per cup-nya dapat kita ubah lagi menjadi misalnya tadi adalah 5. Sehingga pada saat pemanggilan di submit order, kita juga hanya akan menuliskan calculate price. Kita telah mempelajari tentang access modifier dan input parameter ya. Kita lanjutkan dengan return value atau nilai balik. Penulisan return value ini akan berada di sini ya. Jadi setelah access modifier. Nah, di sini akan diberikan contoh untuk memberikan pesan tentang suhu udara pada kota tertentu, di mana metode tersebut mempunyai dua buah parameter input, yakni ada temperatur dan ada city name. Nah, access modifier-nya adalah private, kemudian untuk return value-nya atau tipe data nilai kembalinya adalah string, kemudian nama metodenya adalah create weather message, di mana ada dua input parameter, yakni int temperatur dan string city name. Nah, pada saat kita menggunakan return value di sini, yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan keyword return. Jadi keyword return di sini akan mengisyaratkan bahwa metode tersebut akan berakhir pada syntax return di sini ya. Sehingga jika kita menuliskan kode program atau sintaks di bawah keyword return, maka sintaks tersebut atau kode program tersebut tidak akan dikerjakan oleh metode tersebut, sehingga akan terjadi error ya, unreachable statement. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang return value dengan beberapa contoh metode, di mana beberapa metode ini akan terjadi error gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah memeriksa sebenarnya error tersebut berada di mana ya. Nah, untuk kolom di sini ada metode 1, 2, 3, 4, kemudian ln ini adalah line-nya ya. Kemudian description-nya. Kira-kira apa yang menyebabkan error tersebut? Oke, kita masuk pada metode yang pertama. Nah, metode pertama ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan nama account email, di mana nilai kembalinya adalah nama dari account tersebut. Nah, kita lihat pendefinisian metodenya ya. Yang pertama adalah private, sesuai dengan aturan pembuatan metodenya ya, ada access modifier-nya di sini adalah private, kemudian string itu adalah nilai baliknya atau return value-nya tadi, kemudian get account name adalah nama metodenya. Berarti karena di sini langsung tanda kurung, maka dia tidak mempunyai input parameter. Kemudian ada tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, yang akan kita lihat selanjutnya adalah untuk sintak dari metode tersebut. Ada return, kemudian dalam tanda petik 2 ya, android@gmail.com. Nah, seharusnya memang benar ya, jika metode tersebut mempunyai return value, maka harus ada keyword return di sini. Tetapi yang jadi masalah adalah return-nya ada dua nih. Nah, sehingga untuk return yang kedua ini akan terjadi error. Sehingga untuk metode yang pertama ini terjadi error pada line yang ke-8, yakni ada sintaks setelah keyword return. Nah, selanjutnya adalah di metode yang kedua, di sini akan menambahkan sebanyak $4 sebagai tip pada bill.
dengan return value-nya atau nilai baliknya adalah total harga ya, yang sudah ditambahkan dengan tip. Oke, private at tip, kemudian INT bill. Akan kita analisis untuk pendefinisian metodenya ya. Yang pertama untuk access modifier-nya sudah benar nih, ada private, kemudian at tip. Nah, at tip di sini adalah nama metodenya. Nah, berarti ada yang hilang ya di sini. Seharusnya ada bagian yang penting, yakni return value-nya atau nilai baliknya. Nah, jadi di sini sudah jelas terlihat ya, meskipun dia ada nama metodenya atau method name, kemudian ada input parameternya, ada tanda kurung kurawal buka dan tutup, kemudian ada keyword return, tetapi tidak terdapat return value pada pendefinisian metode. Sehingga error tersebut akan berada pada line yang ke-6, yakni belum ditentukan untuk return data type-nya. Yang selanjutnya untuk metode yang ketiga, sets up the app for the current city. Jadi kita akan men-set nama dari kota ya. Nah, kita baca dulu untuk pendeklarasian metodenya ya. Di sini ada private sebagai access modifier-nya, kemudian ada nothing di sini dilanjutkan dengan setup. Nah, setup di sini adalah nama metodenya, kemudian tanda kurung dan tanda kurung kurawal buka, kemudian tanda kurung kurawal tutup. Yang agak aneh di sini adalah untuk keyword nothing ya. Apakah nothing ini termasuk sebuah tipe data gitu ya? Nah, sepertinya tidak ya. Untuk nothing ini dia bukan tipe data. Maka dari itu, pada saat kita mendeklarasikan metode, hanya akan ada dua cara, yakni metode dengan nilai balik atau metode tanpa nilai balik. Jika metode tersebut memang mempunyai nilai balik, maka yang dituliskan di sini seharusnya adalah tipe data untuk nilai baliknya. Tetapi jika tidak, maka kita bisa menuliskan void. Sehingga untuk metode yang ketiga ini akan terjadi error berada pada line yang keempat, yakni kita harus memberikan keyword void sebagai pengganti nothing. Nah, untuk metode yang keempat ini kita akan mendapatkan jumlah dari siswa di sebuah kelas. Dengan nilai baliknya adalah jumlah dari siswa di kelas tersebut. Nah, kita analisis untuk pendeklarasian metodenya. Yang pertama adalah private, di sini adalah access modifier. Kemudian INT ini adalah return data type-nya. Sudah benar ya. Kemudian get student class size-nya. Nah, ini adalah nama metodenya. Kemudian ada tanda kurung di sini, berarti metode ini tidak mempunyai input parameter. Lalu dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, sudah benar untuk pendeklarasian metodenya. Selanjutnya adalah return, kemudian ada angka 20 yang diapit oleh tanda petik 2, kemudian tanda titik koma. Yang akan terasa aneh di sini adalah karena nilai kembalinya adalah integer, maka seharusnya di sini tidak diapit oleh tanda petik 2. Sehingga pada metode yang keempat ini akan terjadi error pada line yang ke-7. Yakni seharusnya untuk nilai kembalian angka ini tidak diapit dengan tanda petik 2. Oke, di sini ya sudah terjawab semua. Kita lanjutkan dengan use return value ya. Di sini akan ada beberapa urutan pseudocode-nya. Jadi yang pertama pada method submit order, kita akan memanggil method calculate price dan mendapatkan output dengan variabel integer dengan nama adalah price. Kemudian yang kedua adalah kita akan menampilkan price di layarnya. Nah, pada Java code-nya akan menjadi seperti ini ya. Pada method submit order, sintaksnya akan menjadi seperti ini, int price sama dengan calculate price. Nah, calculate price di sini adalah kita memanggil dari metode calculate price yang sudah kita buat tadi. Sama halnya ya, seperti kita melakukan perhitungan aritmatika menjadi int price sama dengan 10 plus calculate price. Ini kode di sebelah kanan ini nanti akan diberikan pada variabel price. Kemudian display price
Yang akan ditampilkan adalah variable price. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan melakukan perubahan pada method calculate price tadi ya. Yang pertama adalah defining a methodnya. Kita tadi sudah membuat method dengan nama calculate price. Sekarang kita akan memodifikasinya dengan return data type yang sesuai. Nah, kita asumsikan saja bahwa input parameternya adalah 0 atau tidak mempunyai input parameter. Kemudian yang kedua, kita akan memodifikasi calculate price-nya dengan operasi aritmatika adalah quantity dikalikan price per cup. Kita asumsikan bahwa harga per cupnya adalah $5. Setelah kita mendefinisikan method, selanjutnya adalah calling method atau memanggil method tersebut. Yang pertama adalah call calculate price tadi pada method submit order, sehingga kita nanti akan melakukan modifikasi pada baris perintah int price sama dengan calculate price. Kemudian display price on screen. Oke, kita sudah kembali ke main activity.java-nya ya. Kita akan melakukan perubahan pada method calculate price, di mana tadi untuk yang pertama kita akan menentukan return data type-nya. Nah, return data type-nya di sini karena dia berupa total bayar, maka tipe data yang cocok adalah int ya. Kemudian di sini akan terlihat beberapa perubahan juga. Jadi price di sini akan menjadi variable price is never used. Dan perlu teman-teman ingat, kalau kita mendefinisikan sebuah metode dengan nilai balik, maka kita harus menyertakan keyword return, di mana di sini masih ada tanda merah ya. Nah, di sini missing return statement, sehingga di bawahnya ini kita harus menambahkan return. Nah, return dari apa? Dari variable price. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan pada method submit order ya. Yang akan kita lakukan modifikasi adalah pada kode program di sini ya, int price sama dengan quantity dikalikan 5. Nah, ini kan sebenarnya sama ya dengan method calculate price-nya tadi. Sehingga untuk operasi aritmatika ini dapat kita ubah dengan memanggil method calculate price. Nah, teman-teman jangan bingung ya, untuk variable price di sini ada submit order, int price, kemudian pada calculate price juga terdapat variable price. Pada kedua metode ini, untuk variable price ini tidak saling berhubungan ya, karena untuk scope-nya, price ini berada pada local variable. Jadi local variable untuk price ini hanya akan dikenali pada metode ini saja. Sedangkan untuk price yang ini, dia hanya akan dikenali pada metode di sini saja. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita running dulu. Apakah hasilnya masih sesuai dengan keinginan kita? Oke, kita akan coba untuk menambahkan kuantitinya ya. Misalnya di sini kita membeli 3, kemudian kita klik tombol order. Nah, maka untuk totalnya akan tetap ditampilkan sesuai dengan operasi aritmatikanya, yakni quantity dikalikan 5. Pada saat metode submit order ini dijalankan, maka dia akan membaca kode program yang ada pada metode submit order sampai dia menemukan pemanggilan untuk metode calculate price, di mana dia akan melompat pada metode calculate price tadi, kemudian menjalankan kode program pada metode calculate price yang nantinya akan mendapatkan nilai baliknya adalah berupa price ya. Nah, selanjutnya dia akan memanggil metode create order summary, di mana dia juga akan melompat pada metode tersebut create order summary yang akan menjalankan kode programnya dan menghasilkan nilai kembalinya adalah summary. Kemudian dia akan menjalankan kode program selanjutnya sampai dengan selesai. Nah, kita tadi belum membuat untuk metode create order summary ya. Sekarang kita akan buat dulu add new method to main activity dengan namanya adalah create order summary. Nah, pada metode tersebut akan mempunyai sebuah input parameter yakni price tadi ya, karena dia berupa jumlah. Kemudian akan memberikan nilai baliknya berupa pesan. Nah, pesannya akan menjadi seperti ini. Name sama dengan Kapten Kunal, quantity sama dengan 3, totalnya adalah $15 dan ucapan thank you.
Nah, yang kedua adalah kita akan memanggil method create order summary pada submit order dan akan menampilkan order summary-nya di layar. Nah, ini adalah tampilan yang ingin kita buat nantinya gitu ya. Oke, kita kembali pada main activity.java. Kita akan membuat method create order summary-nya. Kita letakkan saja berada di bawah method calculate price. Kita enter di sini. Kemudian jangan lupa diberikan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menampilkan summary dari pembeliannya. Kemudian kita buat metode create submit order menggunakan akses modifier-nya adalah private. Kemudian nilai kembalinya tadi berupa message, berarti kita berikan tipe datanya adalah string. Kemudian nama dari metodenya yakni create order, create order summary dengan inputannya adalah price. Kemudian tanda kurung kurawal buka tutup. Nah, selanjutnya kita akan kembali pada metode submit order ya, karena kita akan menampilkan ini sehingga kita pindah saja tempatnya, Ctrl X ya, kemudian kita tempatkan di sini. Untuk string price message-nya sama dengan name Kapten Kunal. Kemudian untuk jumlahnya tadi kita belum tambahkan ya, sehingga bisa kita tambahkan di sini price message sama dengan price message plus. Nah, agar ada enter kita tambahkan /n di sini, kemudian quantity plus variable quantity. Jangan lupa tanda titik koma. Kemudian price message sama dengan price message untuk total bayarnya dan thank you. Nah, kemudian di sini masih terdapat error ya. Nah, errornya di sini adalah missing return statement. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa metode dengan return value itu membutuhkan keyword return. Nah, yang di return apa? Di sini adalah price message. Kemudian untuk di submit ordernya kita tambahkan dulu ya, untuk string price message-nya tadi kita copy saja dari bawah. Kemudian di sini kita akan memanggil method create order summary dengan input parameternya adalah variable price, kemudian titik koma. Nah, untuk metode yang ini kita sudah tidak memerlukannya ya, karena kita tadi sudah memanggil metode calculate price-nya berada di sini, yang nantinya akan mengupdate variable price di sini. Oke, kita jalankan kembali. Kita tambahkan dulu beberapa, misalnya di sini adalah 3 ya, kemudian kita klik order, maka untuk order summary-nya akan menjadi name Kapten Kunal, quantity 3, totalnya adalah $15, thank you.